百足十宠。古南都的神秘功法，而且感知还提升了数倍。两位有事吗？ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Di episode sebelumnya kita sudah melihat kekuatan dari Lord Qingchen yang mampu melesat cepat melewati jembatan pelangi. Namun di tengah jalan dia malah dihentikan oleh Ling Yi yang akhirnya keduanya pun melakukan pertarungan. Awalnya Ling Yi sangatlah pede bisa mengalahkan Qingchen karena dia yang mengeluarkan proyeksi leluhurnya, akan tetapi karena aturan di jembatan ini maka proyeksi tersebut harus dilenyapkan. Yang akhirnya mau tidak mau Ling Yi haruslah bertarung menggunakan kekuatan sendiri. Tapi apa daya kekuatannya tidaklah sebanding dengan sang maestro kita. Yakni hanya dengan beberapa gerakan aja Lord Qingchen mampu menekannya, bahkan dengan kekuatan petirnya Ling Yi pun berhasil dilenyapkan. Setelah itu Lord kita pun merasakan ada yang mendekat ke arah dirinya. Dengan begitu demi untuk menutupi peristiwa ini maka ia pun memutuskan untuk segera cabut dari tempat ini. Tanpa diduga-duga ketika Lord kita melesat maju, tiba-tiba dia juga pun tersedot pada sebuah lorong celah spasial. Tapi hal itu tidaklah lama karena dalam sekejap dia pun sampai pada sebuah tempat yang misterius. Sesuai dengan situasi di tempat ini yang sangat misterius, di sana ternyata terdapat penunggu tempat ini yang adalah sosok serangga raksasa. Lord kita pun sempat melakukan pertarungan yang bahkan dia pun kewalahan hingga akhirnya memanggil tetua duo. Dan kita pun masuk pada cerita terbarunya. Langsung aja setelah mendapat panggilan darurat dari atasan, segera tetua duo pun muncul dan sangat terkejut dengan monster yang ada di depannya yang adalah monster lipan. Dia sungguhlah terkejut dan bertanya-tanya dari manakah monster ini dan kenapa bisa hadir di alam Yukuno ini. Tanpa berlama-lama tetua duo pun segera beraksi dan meminta Lord Qingchen untuk memperhatikannya. Benar aja kekuatan tetua duo sudah sangat kuat. Terbukti monster lipan yang awalnya kuat tapi ketika berhadapan dengan dirinya ia seperti layaknya semut. Pada saat ini monster lipan nampaknya sudah sangat marah dan ingin mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Namun tetua duo tidak membiarkannya dan segera mengeluarkan senjata rantai untuk mengikatnya. Dan ternyata ikatan tersebut bukanlah ikatan sembarangan. Yakni ketika rantai itu melekat di tubuh si lipan, maka dipastikan semua energinya akanlah tersedot ke dalam tubuh tetua duo. Dan setelah menyerap semua energinya, secara otomatis kekuatan tetua duo pun meningkat yang bahkan dia langsung melakukan sebuah terobosan. 百足十宠。 Di sana, tetua duo begitu senang karena setelah sekian lama mengalami kemacetan kultivasi. Tapi kali ini ia sangat beruntung karena menemukan sosok monster lipan yang langsung ia serap. Lalu ia pun kembali ke hadapan Qingchen dan bilang kenapa tempat ini sama seperti kampung halamannya. Selain dari tekstur tanahnya yang sama, di sini juga terdapat monster lipan yang juga ada di kampungnya. Tak basa-basi, Lord kita pun tidaklah menjelaskannya melainkan memperlihatkan kejadian sebelumnya yang dialami hingga sampai ke tempat ini. Ternyata menurut tetua duo, kalau yang tengah dialami Lord Qingchen adalah dia sudah memasuki benua kekosongan. Kemudian tetua duo mulai penasaran dengan tempat ini dan langsung mengecek di sekitarnya.
Dan tanpa diduga ia pun langsunglah beranggapan jika tempat ini memanglah kampung halamannya, tepatnya sebuah tempat rahasia di benuanya. Mendengar itu Lord Kita pun kembali menanyakan ulang apakah tetua duo beneran yakin Lord Kita tentu memintanya untuk mengecek lagi. 你确定？ 不会有错。 Dan tetua duo bilang kalau apa yang barusan ia katakan memanglah benar adanya. Jika tempat ini merupakan tempat rahasia di benuanya. Tetua duo menjelaskan mengenai lipan tadi yang merupakan binatang unik yang hanya ada di kampung halamannya. Dan selain itu, ketika dirinya merasakan aura di tempat ini, tubuhnya terasa terbebas dan mempengaruhi peningkatan kekuatannya. Selain itu, tetua duo juga yakin akan tempat ini. Jadi dia pun menduga jika saat ini kekuatan dari Lord Qingchen sudah ditekan. Mendengar itu, Lord Qingchen pun mulailah mengecek kekuatannya dan alhasil memanglah benar. Setelah ia mengeluarkan teknik mentalnya, Lord Kita ternyata tidak mampu memperluas tekniknya yang seperti ditahan oleh sesuatu. Tetua duo bilang pada setiap benua yang terbentuk pasti sebuah aturan langit dan bumi akanlah ada. Jadi sesuai dengan pengetahuannya, di tempat ini adalah kampung halamannya yang mampu menekan kekuatan orang asing yang memasukinya. Dan tempat ini bernama Benua Yemo. Kemudian setelah mendengar penjelasan tetua duo, Lord Kita pun lantas bertanya-tanya tujuan dari pria bertopeng dan juga istana Piao Miao membuka tempat ini. Yang sudah pasti kalau kedua kelompok ini inginlah mencari sebuah keuntungan di tempat ini. Jadi daripada keduluan oleh mereka, lebih baik Lord Kita segera untuk bergegas pergi. Di perjalanan Lord Qingchen kemudian mengeluarkan teknik pemindaian berharap bisa menemukan harta ataupun orang-orang pria bertopeng dan istana Piao Miao. Namun sayang karena kekuatannya sudah ditekan, Lord Qingchen tidaklah mampu menjangkau cakupan yang luas untuk memindainya. Sesaat kemudian Lord Qingchen pun mulai berpikir untuk mencari cara dan akhirnya ia pun teringat dengan teknik misterius Gunandu alias teknik yang memanfaatkan benih spiritualnya. Alhasil tak berbasa-basi dia pun kemudian mencoba untuk menggunakannya dan langsunglah kekuatan pun sudah kembali alias sudah tidak ditekan lagi. Segera Lord Qingchen mulai kembali memindai yang bahkan selain kekuatannya pulih, dia juga merasa kalau persepsi jiwanya juga telah meningkat. Jadinya dengan begitu Lord Qingchen pun mulai menduga jika Gunandu alias benih spiritual pastilah berkaitan dengan benua alien. 古南都的神秘功法， 而且感知还提升了数倍。 Selain itu, Lord Qingchen juga teringat dengan Xiansu yang juga memiliki benih spiritual ini. Jadi dia pun sedikit lega dan tidak terlalu khawatir. Langsung aja Lord Kita pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di sana tetua duo terus menggodanya. Kalau menurutnya kakak iparnya pastilah baik-baik aja karena dia juga memiliki benih spiritual sama seperti Qingchen. Mendengar itu, jelas Lord Kita pun menjadi kaget dengan perkataan tetua duo yang menyebut Xiansu sebagai kakak ipar. Tetua duo bilang jika Lord Qingchen tidaklah perlu menyembunyikannya lagi karena dirinya juga merupakan seorang yang romantis saat dulu berada di kampung halamannya. Dan selain itu, menurutnya para wanita dari kampung halamannya juga tidak kalah dari benua manusia. Tapi kini Qingchen tidaklah mau membicarakan tentang hal ini. Maka Lord Kita pun langsunglah menyuruh tetua duo segera kembali masuk pada tungkunya melakukan pelatihannya. Singkat cerita, Lord Kita pun kemudian berhenti pada sebuah tempat yang di sana kaya akan tanaman obat. Segera dia pun menyedot semuanya dan mulai bergumam tentang perjalanan Xiansu yang kemungkinan dia akan memasuki kedalaman alam rahasia ini bersama orang-orang istana Piao Miao. Di saat tengah memikirkan Xiansu, Lord Kita lantas melihat sebuah kebun tanaman obat di tingkat 8. Tentu tak berlama-lama, segera Lord Qingchen pun menyedot semuanya memasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Tak lama dari itu datanglah dua praktisi yang merasa bingung atas hilangnya bahan obat yang ada di sini. Tentu keduanya pun bertanya-tanya kemanakah semua bahan obat ini. Lalu salah satu dari mereka menemukan Lord Qingchen yang tengah berjalan di sana. Alhasil keduanya pun menduga jika yang telah mengambilnya adalah dia.
Dengan begitu keduanya pun menghampirinya dan siap untuk membegalnya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri video kali ini, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya sesuai dugaan kita, kalau kedua keroco ini memanglah bertujuan inginlah mengambil semua bahan obat dari Lord Qingchen. Tapi jelas Lord kita tidaklah mengiyakannya dan malah ia pun menantang keduanya untuk melakukan pertarungan. Awalnya kedua praktisi ini sangat pede bisa melawan Qingchen, tapi pas sudah menyerangnya tanpa diduga kekuatan Lord Qingchen sudah di luar nalar. Membuat keduanya pun harus berpindah alam dan berubah menjadi debu. Dan setelah mengalahkannya, Lord Qingchen bilang jika tidak memiliki kemampuan yang kuat, maka tidaklah boleh untuk menantang dirinya. Dengan begitu masalah pun selesai dan Lord kita pun kembali melakukan perjalanannya. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah perjalanan dari Lord kita ini? Jika penasaran maka Mimin akan kembali bahas di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.